Nah, oke cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nonton lagi di channel gua coy ya. Jadi udah seminggu gua nggak konten di YouTube ini karena gua punya kesibukan coy. Jadi gua dapet project nge-repaint coy. Sebenarnya nge-repaint ini gua sebagai sampingan aja. Karena ya gua punya tanggung jawab lah. Gue punya tanggung jawab, masih terikat kontrak ya di salah satu perusahaan sebagai karyawan. Jadi kayak nge-repaint itu sebenarnya gue udah sering, udah beberapa juga gue dapet project nge-repaint, dan ini gue dapet motor NMAX coy. Jadi warnanya dia nge-request mau warna Grand Moonlight, hijau hijau moonlight coy, gitu. Nah jadi gue di channel ini, gue di kesempatan kali ini gue mau berbagi ilmu lah, berbagi pengalaman gue sebagai tukang repaint juga gitu kan. Jadi konten gue tuh nggak cuma hiburan, nggak cuma ngevlog gitu coy. Jadi kalian juga akan dapet informasi-informasi, ilmu-ilmu yang penting mengenai ya modifikasi motor kalian gitu coy. Jadi jangan lupa di subscribe ya. Gitu. Jadi ini gue punya sampel warnanya coy. Nah nih buat warnanya tuh kayak gini. Nah mungkin di video ini nanti kita bakal dari proses ke proses, tahap ke tahap lah ya. Kalian bisa melihat sendiri. Jadi gue di sini ini sebenarnya cuman opening aja coy, cuman opening aja. Kalau sebenarnya motornya mah udah dibawa pulang juga sama orangnya, udah dibayar juga. Jadi gue di sini mau opening aja. Jadi bukan bermaksud buat menggurui atau apa yang ngajarin lah istilahnya gitu coy. Ya kita masih sama-sama belajar. Karena saya pribadi juga itu nggak ada yang menggurui coy. Kalau untuk di repaint itu gua juga nggak ada yang menggurui. Ya kita saling belajar. Banyak lah awal-awal itu saya mengalami kegagalan-kegagalan gitu kan. Mengenai repaint ini banyak sekali gua awal-awal itu selalu gagal coy. Gitu jadi ya nggak mudah juga gitu. Bukan maksud saya untuk menggurui kalian, bukan maksud saya untuk mengajari kalian ya, karena saya pribadi pun itu memiliki keterbatasan waktu, keterbatasan fasilitas, keterbatasan keadaan gitu coy. Jadi hal itu nggak buat gua jadi nggak berkarya gitu coy, karena prinsip gue itu ya harus punya satu keahlian yang harus kita tekuni coy gitu. Mudah-mudahan kalian juga harus punya lah kayak gitu kan, sehingga kita itu mau dimanapun tempatnya tetap bisa hidup gitu coy. Oke, kita langsung aja ke video, ke prosesnya, ke tahap-tahapnya. Langsung aja kita cekidot, let's go. Nah ini dia coy untuk keadaan motornya ya, sebenarnya masih mulus coy, hanya ada beberapa goresan lah, baretan ya, yang nggak terlalu parah sih menurut gua. Ya kalian bisa lihat sendirilah gores-goresannya ya. Nah ini untuk mempersingkat waktu saya sudah bongkar-bongkar semuanya ya. Body-body yang mau kita repaint udah kita bongkarin semua. Nah di sini kita langsung mulai ngamplas-ngamplas coy. Di sini ini adalah tahap pertama ya, sebagai pondasi cat yang mau kita semprotkan nanti sebelum masuknya ada bahan dasar atau epoksi coy. Jadi ini benar-benar harus dilakukan benar-benar coy. Jadi ini adalah sebuah pondasi tahap awal yang menentukan hasilnya nanti coy. Oke, jadi lakukan dengan benar. Saya di sini mengambil satu sampel ya untuk metode pengamplasannya seperti apa. Nah, di sini kita siapkan air dan kasih sabun ya. Sebenarnya sabunnya apa aja bisa, yang penting pakai sabun. Di sini langsung kita siapin aja amplas nomor 800 ya. Karena bodinya masih Orion coy. Jadi pakai 800 atau 1000 itu bisa. Langsung aja kita amplas-amplas. Saya di sini ngambil sampel satu aja ya, yaitu bagian spakbornya. Nah, jika dirasa sudah ngamplasnya merata,
Kita langsung cuci yang bersih coy, pokoknya cuci sampai yang bersih ya. Nah jika sudah bersih ya udah, kita langsung tunggu kering aja ya beberapa saat. Nah sambil menunggu kering kita langsung aduk aja buat cat dasarnya atau epoksinya ya. Saya di sini menggunakan merek dari Nippon Paint coy. Ya ini harganya lumayan murah lah. Jangan lupa diaduk-aduk dulu ya supaya endapan-endapan yang di bawahnya itu tercampur dengan rata coy gitu. Nah jika sudah tercampur rata, di sini kita rasio bandingnya 4:1:4 ya. 4 untuk epoksinya sendiri ya, dan 1 untuk hardenernya atau pengeringnya coy, dan 4 untuk thinnernya coy. Jadi itu ya yang dimaksud dengan 4:1:4. Oh iya, saya di sini menggunakan thinner PU ya, karena permintaan dari si owner mau bahan yang bagus, jadi kita pakai thinner full PU coy, mulai dari dasar naik warna dasar dan juga warna intinya coy. Oke, kita langsung jadikan satu dan aduk-aduk sampai rata. Nah kita lanjut ke proses berikutnya coy, jangan lupa disaring ya, supaya kotoran-kotoran yang ada di dalam epoksi yang kita aduk tadi tidak ke bawah masuk coy, sehingga nanti hasil penyemprotannya maksimal. Oke, kita lanjut. Di tahap epoksi yang pertama ini kita embat semprot tipis-tipis aja dulu ya coy. Pokoknya jangan ragu, jangan bimbang, embat aja tipis-tipis, tapi ya jangan terlalu tebal. Lakukan 2 kali timpah untuk epoksi ini ya. Yang kedua kalian bisa embat secara menyeluruh dan merata, agak tebel juga nggak apa-apa, karena di video ini saya akan mempersingkat ya. Untuk tahap yang kedua itu sama aja kayak gini prosesnya bro, cuman pemerataan aja dan juga agak tebel juga nggak apa-apa. Pokoknya jangan ragu-ragu untuk tahap epoksi ini bro. Oke, kita lanjut. Nah ini dia untuk hasil epoksinya yang udah 2 kali timpah. Setelah kita tunggu kering 1 kali 24 jam atau 1 hari 1 malam lah ya dari epoksi ini, kita langsung lanjut ke pengamplasannya coy. Di sini kita masih sama untuk ukuran amplasnya di 800. Oke. Amplas hingga rata ya, menyeluruh amplas supaya halus. Ini bertujuan untuk menghilangkan kasar-kasar pada permukaan epoksi ya, karena memang dari epoksi sendiri itu teksturnya kasar, sehingga kalau kita amplas kayak gini pas naik warna dasar atau warna inti nantinya halus coy, sehingga hasilnya maksimal. Nah jika sudah dilakukan pengamplasan, jangan lupa dicuci bersih, benar-benar bersih coy, supaya nanti catnya benar-benar nempel ya untuk warna dasarnya nanti, sehingga tidak ada kendala-kendala yang lainnya lah. Nah setelah itu ya kita jemur ya beberapa saat sampai benar-benar kering. Sambil nunggu kering kita racik aja dulu untuk warna dasarnya ya. Saya di sini menggunakan warna dasar warna hitam dari produknya Harka. Kita langsung buka dulu catnya. Terus kita aduk-aduk seperti itu sampai benar-benar rata. Di sini kita menggunakan rasio banding 1:1, yaitu 1 catnya dan juga 1 thinnernya. Kemudian kita aduk secara merata ya. Aduk-aduk sampai benar-benar rata coy.
Nah, di sini kita sebelum memulai penyemprotan, kita saring terlebih dahulu ya catnya, supaya benar-benar bersih dan juga tidak ada kotoran nantinya, sehingga catnya atau warna dasar ini jadi mulus. Nah, di sini kalian mau pakai warna dasar hitam mengkilat atau hitam dop itu sama aja ya coy. Terserah kalian. Kalau saya pakai yang hitam mengkilat ini ya. Langsung saja kita mulai penyemprotannya cuy. Di sini kita mulai dari pinggir-pinggirnya dulu aja ya, supaya nanti hasilnya rata. Pokoknya saya di sini cukup satu kali timpah saja, satu kali timpah tapi rata ya coy. Itu kalian bisa lihat sendiri aja ya untuk proses penyemprotannya bagaimana dan gimana caranya saya melakukan penyemprotan ini. Kalian simak saja. Nah, ini sudah mulai merata ya coy. Nah, jika sudah rata seperti ini bisa kita diamkan beberapa saat ya. Kalau saya sih karena cuacanya bagus, ini saya diamkan 10 menit. Kemudian kita langsung masuk ke warna intinya coy. Nah, ini dia untuk warna intinya cuy. Bisa lihat sendiri kalian, hijau moonlight ya, green moonlight. Nah, di sini kita langsung tuangin aja dengan rasio 1:1. Satu catnya dan juga satu untuk thinnernya coy. Di sini kita masih menggunakan thinner PU ya, thinner yang sama dari mulai epoksi warna dasaran sampai ke warna intinya ini. Langsung aja kita campur jadi satu coy, kemudian kita langsung aduk-aduk sampai rata. Nah, di sini kita lakukan penyaringan lagi ya, supaya hasilnya benar-benar maksimal coy. Jadi kotoran-kotoran jahanam nggak ada yang katut atau masuk ke dalam spray gun. Oke, kita lanjut. Nah, ini tahap yang pertama. Jangan tebal-tebal, kita embat tipis-tipis dan juga merata ya coy. Kita bisa lakukan ini 2 kali timpah dengan jeda waktu 10-15 menit ya coy. Oke. Nah, ini dia hasil warnanya ya yang udah 2 kali timpah. Kita tinggal langsung ke pengekliran aja. Kita tunggu waktu kering hingga 15 menit. Untuk clearnya saya menggunakan produk dari Blinken MS 2500 ya coy. Untuk rasio campurannya 1:1. Satu hardenernya kita tuangkan. Dan juga satu clearnya coy. Jadi sini 1:1 ya. Selanjutnya kita bisa tambahkan sedikit thinner ya, secukupnya aja. Kalau dirasa kalian itu memang masih kental. Kalau saya sih biasanya saya tambah sedikit ya, sampai ketemu agak encer. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak coy. Nah, kira-kira seginilah untuk penambahan thinnernya ya. Kita masih sama menggunakan thinner PU. Kemudian langsung aja kita tuangkan sedikit-sedikit aja. Kalau memang masih kurang kita bisa tambahkan thinnernya lagi coy. Karena sebenarnya untuk clear Blinken yang kecil ini ukurannya setengah liter ya, sudah 1:1. Oke. Kemudian kita aduk-aduk sampai rata coy.
Setelah udah rata ya udah kita diemin aja beberapa saat. Kalau saya sih kira-kira 5 menit aja ya coy, kita diemin. Kemudian kita langsung bisa aplikasikan ke media repaintnya. Nah, jika sudah kita diamkan beberapa saat, jangan lupa kita saring lagi coy, biar benar-benar bersih ya. Jadi hasilnya nanti insya Allah akan mulus. Nah, di tahap pertama ini kita embat dari pinggir-pinggirnya dulu coy. Kita ngembatnya tipis-tipis aja, kemudian ya rata gitu coy. Jangan nafsu, jangan terburu-buru, karena pengekliran sendiri ini memang lumayan agak sedikit ngeri ya. Gitu coy, pokoknya ya udah kita embat tipis-tipis aja untuk tahap yang pertama ini. Nah, ini kita masuk ke pengekliran yang ketiga ya coy. Jadi ini kita sudah yang ketiga kalinya ini kita embat agak tebel aja nggak apa-apa ya. Saya di sini menggunakan jeda per lapis itu 15 menit coy. Jadi lapis pertama 15 menit, lapis kedua 15 menit, dan lapis ketiga ini kita jeda 15 menit. Dan ini lapis yang ketiga kita embat tebel ya nggak apa-apa, cuman jangan terlalu nafsu, jangan terlalu tebel juga, yang nanti mengakibatkan malah catnya itu membeler. Oke, kita lanjut. Bening banget cuy jadinya ya, buset buset, becek coy, becek. Dan inilah hasilnya cuy, kalian bisa lihat sendiri hasil dari pengekliran dari blinken kita ini ya coy, mengkilat banget. Lihat aja dulu sendiri coy hasilnya bagaimana nih menurut kalian. Di sini kita langsung gas aja untuk melakukan pemasangannya coy, karena yang punyanya sudah datang dan juga membantu kita untuk melakukan pemasangannya ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia hasilnya coy. Kalian bisa lihat sendiri ya untuk hasilnya. Nah, jadi ini sebagai penutup saya juga coy. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih buat kalian yang sudah support, sudah subscribe, sudah menonton video dari gua. Dan tunggu konten-konten gua yang selanjutnya ya coy. Jangan lupa di subscribe dulu ya. Oke, terima kasih dan bye bye.